Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelum dimulai, saya izinkan saya untuk mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Gimana teman-teman, suara saya terdengar tidak ya? Jelas nggak suaranya? Suara oke, Ya, Bu. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah ya ada sekitar 34 orang. Jelas. Oke, Ambu, terima kasih. Selamat datang juga buat para undangan yang mungkin datang ke seminar ini diundang oleh temannya, saudaranya, atau kenalannya. Salam kenal. Ya, saya Osa Jasmine. Saya sebagai ownernya dari PT Jasmine Cahaya Cemerlang. Ya, sebagai perkenalan, eh, sambil nunggu yang lain karena ini masih bertambah juga ya pesertanya. Mungkin ada yang belum tahu siapa saya, ya. Latar belakang saya adalah saat ini saya ibu rumah tangga sambil mengelola PT Jasmine Cahaya Cemerlang. Dan sebelumnya saya fokus lebih banyak menjadi networker ya atau pembangun jaringan atau kalau bahasa yang paling sering didengarnya adalah member MLM. Ya, latar belakang saya adalah member MLM dari tahun 2003. Ya, dari 2003 saya mengenal multi level marketing dan waktu itu saya nggak ngerti apa-apa itu apa multi level marketing. Pokoknya waktu itu saya mikirnya saya lagi butuh uang. Nah, jadi saya waktu itu diundang sama teman ke sebuah seminar dan alhamdulillah ya ibu bapak semuanya di sini seminarnya sekarang bisa via Zoom. Kalau zaman dulu kan nggak ada Zoom ya, jadi harus datang. Nah kalau sekarang alhamdulillah mungkin ada yang dari kota-kota mana aja ini. Pasti bukan hanya dari Bandung ya, pasti dari luar Bandung juga banyak gitu kan. Alhamdulillah kita dipermudah untuk silaturahmi dan untuk bisa menerima informasi lewat seminar ini ya. Jadi saya waktu tahun 2003 itu kondisinya pokoknya saya lagi butuh uang karena saya terjerat jadi kayak punya hutang gitu tanggung jawab apa namanya uang sekitar besar ya lumayan ya gitu kan sekitar 250 jutaan tapi menurut saya itu belum besar kalau ngelihat cerita-cerita motivator-motivator sukses latar belakangnya ternyata ada yang berapa miliar gitu ya kerugiannya ya kalau saya sih belum apa-apa mungkin dia baru 250 juta saat itu harus membayar tanggung jawab orang lain tapi saya di sana berpikirnya waktu itu adalah ah kata Allah orang yang sukses itu adalah orang yang mengambil tanggung jawab lebih banyak. Jadi saya waktu itu ikhlas, ya ikhlas alhamdulillah karena saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya adalah skenario Allah yang terbaik buat saya, gitu kan. Jadi saya waktu itu ya sudah, berarti saya dimampukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Walaupun jujur
berat banget ya, bukan berarti hal yang mudah, sesuatu yang berat, yang bingung harus gimana dan gimana. Cuma saya waktu itu fokusnya adalah pasti Allah membantu saya. Pasti Allah akan menolong saya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang saat ini hadir di seminar ini diundang sama para pengundangnya bisa jadi ya kebetulan punya masalah yang sama dengan saya. Misalnya punya masalah di dalam persoalan keuangan gitu ya. Sebelumnya saya pengen nyapa dulu ada satu orang yang luar biasa, ada Pak Ustadz Anom. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz Anom hadir ya. Suaranya di mute Pak Ustadz. Pak Ustadz Anom ini Ustadz terkenal ya di Sukabumi ya. Alhamdulillah kemarin waktu acara buka bersama JCC hadir ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Minal Waalaikumsalam aizin warahmatullahi wal wabarakatuh. faizin. Maaf lahir batin. Sama-sama Bu Asa, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, makasih banyak supportnya hatur nuhun ya hadir di seminar ini. Alhamdulillah. Lanjut Bu, Ya, lanjut. mangga. Ya, siap ya. Nah, jadi waktu itu saya punya permasalahan keuangan. Nah, mungkin siapa tahu Ibu dan Bapak di sini ada yang memiliki persoalan yang sama ya, dan bisa jadi pertemuan kita hari ini adalah sebuah solusi di mana justru teman-teman bisa menyelesaikan masalahnya, karena ketika kita menyelesaikan satu masalah berarti kita naik satu level. Jadi ketika kita punya masalah, justru kita harus bersyukur, alhamdulillah berarti kita sedang akan dinaikkan levelnya gitu kan. Walaupun kayak mudah saya bilang, saya ngerti yang menjalankan pasti tidak semudah yang saya omongin ya, berat, tapi memang kita harus yakin dan harus percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah skenario Allah, bahkan itu adalah cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Mungkin Bapak dan Ibu pernah terbesit pengen jadi orang sukses, ya pernah minta sama Allah, saya pengen sukses, saya pengen jadi apa membantu keluarga saya pengen membiayai orang tua saya. Nah, karena teman-teman punya niat yang baik, yang tulus, yang luar biasa, akhirnya ya udah mau tidak mau Allah akan memberikan ujiannya untuk menjadi seseorang yang luar biasa. Bisa jadi ini adalah pengabulan doa-doa kita. Cuman memang Allah itu selalu mengabulkan doa plus ujiannya ya, seperti kita mau dari SD ke SMP, SMP ke SMA sama ya. Nah, sama mungkin bisa jadi ini adalah jalan kita untuk menuju jauh lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Harapan saya seperti itu. Nah, jadi ceritanya waktu tahun 2003 itu saya pokoknya ikut aja jualan, ikut aja disuruh sama teman saya harus mengundang lagi ke seminar, saya undang aja, saya informasikan sebanyak-banyaknya tentang informasi seminar. Nah, seperti yang dilakukan oleh para pengundang Ibu dan Bapak semuanya. Saya hanya melakukan itu tanpa saya harus mengerti lebih banyak. Nah, beberapa kali saya mengikuti seminar, 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan terus saya ikut. Alhamdulillah, akhirnya saya menjadi paham, dan alhamdulillah juga dipercaya sama Allah, dikasih amanah. Saya sudah pernah beberapa kali menjadi seorang leader atau nggak jadi top income lah, atau misalnya jadi berprestasi di sebuah perusahaan MLM. Dan ini yang membawa saya, oke, saya sekarang memiliki perusahaan sendiri, dan harapan saya Ibu dan Bapak yang hadir saat ini berkenalan dengan saya, mudah-mudahan kita bisa satu frekuensi, kita bisa bekerja sama ya mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan kita, karena datangnya JCC ini adalah ingin membantu membangun entrepreneur-entrepreneur di Indonesia ini bertambah banyak, karena entrepreneur zaman sekarang itu tidak harus bersekolah tinggi, ya tidak harus orang yang memiliki latar belakang yang seperti apa, tapi entrepreneur itu apapun latar belakang Bapak dan Ibu, yang penting ada keinginan dan kemauan yang kuat ya, dan mau belajar insya Allah. Karena di MLM ini atau di network marketing itu kelebihannya adalah yang membedakan bisnis multi level marketing dengan bisnis konvensional adalah teman-teman di sini punya tim. Itu yang dibutuhkan oleh kita itu adalah tim atau enggak mentor. Contoh misalnya seperti kita mau menuju ke Sumatera. Bayangin kalau zaman dulu belum ada map. Ya, kalau sekarang kan enaknya ada map ya, tanpa orang yang ngasih tahu juga kita bisa nyampe ke alamat manapun gitu kan. Kebayang kalau misalnya kita nggak ada map, eh, kita bagaimana bisa sampai ke Sumatera, ke daerah yang belum pernah kita pernah lalui. Bahkan kita udah melalui 1, 2, 3 kali pun tetap kita membutuhkan yang namanya petunjuk. Nah, anggaplah
kelebihannya kita di sini adalah kita bisa bekerja sama dan kita sudah memiliki map. Ada Google Map-nya gitu loh yang akan mengarahkan kita harus menuju kemana. Yang penting kuncinya satu, teman-teman tinggal ikutin aja map-nya. Ya kadang-kadang kalau teman-teman lagi mau ke alamat mana pakai map itu kita nyoba-nyoba jalan yang lain malah jadi lebih lama ya, malah tuh kan harusnya percaya sama map bisa kayak itu karena map itu mau tidak mau adalah satelit gitu ya, udah jelas-jelas dia bisa mendetek gitu. Nah, kita juga harus percaya sama orang-orang yang mengundang kita bahwa mereka itu adalah map, Google Map-nya kita dalam bisnis ini. Uh, jadi kita semua nyamain dulu frekuensi bahwa kita tidak tahu apa-apa dulu di bisnis ini. Ya, karena setiap kita masuki satu dunia baru atau satu bisnis baru atau apapun, lebih baik kita merasa, oh ya, saya belum mengerti dulu. Biar kita selamat, biar kita cepat nyampainya. Ya, bukan berarti map itu lebih pintar atau orang yang mengundang Anda itu lebih pintar atau lebih gimana, bukan. Tapi kebetulan mereka itu adalah Google Map. Google Map kan nggak usah pintar ya. Yang penting dia memang fungsinya adalah memberitahu jalannya. Itu adalah kelebihannya kalau teman-teman nanti bergabung dengan bisnis kita ini. Nah, mungkin saya akan langsung aja nge-share screen ya untuk slide presentasinya. Nah, gimana teman-teman, terlihat ini gambarnya? Terlihat ya? Nah, ini JCC, kita kenalan dulu dengan PT Jasmine Cahaya Cemerlang. Selamat datang di JCC Affiliate Program. Di sini kuncinya adalah rekomendasikan produk dan dapatkan komisinya. Jadi ada produk yang harus direkomendasikan. Di sini ada kutipan ya yang bagus sekali dari Robert Kiyosaki. Ini adalah apa ya, pakar ekonomi dunia yang bukunya pertama kali saya baca tentang cash flow quadrant. Di situ saya baru melek bahwa ada cara lain untuk mendapatkan uang di dunia ini, yaitu seperti sesuai dengan harapan saya, bagaimana caranya supaya kita ke depannya lebih banyak uang tapi lebih banyak waktu. Ya, bukan berarti kita lebih banyak uang tapi waktu makin sedikit. Karena dalam kejadiannya, faktanya, ya ada banyak orang yang lebih sukses, lebih banyak uangnya, tapi waktu untuk keluarganya lebih sedikit. Bahkan untuk orang tuanya hampir antara ada dan tiada gitu kan. Karena ini pengalaman saya pribadi waktu saya pernah bekerja di bank, saya juga pernah kerja di salah satu bank di Bandung, terus saya pernah kerja juga di Motorola, perusahaan apa namanya internasional di Jakarta juga saya pernah. Terus saya juga pernah jualan, buka konveksi, ya. Saya di situ belajar dari orang-orang cara mencari uang. Saya pelajarinya itu adalah orang-orang yang sudah puluhan tahun melakukan pekerjaan itu. Contoh misalnya gini, waktu saya kerja di bank, saya cari tahu orang yang berpenghasilannya tinggi, saya tanya sudah berapa tahun di sini untuk mendapatkan hasil segitu itu butuh waktu berapa tahun dan bagaimana kira-kira kehidupannya untuk keluarga, maksudnya waktu untuk keluarga. Kalau uang sih nggak usah ditanyain ya, pasti dengan posisi kita semakin tinggi pasti uang semakin banyak. Waktu untuk keluarga gimana? Di situ saya berpikir, oh saya tuh lagi pengen bagaimana caranya suatu hari nanti. Jadi saya waktu itu tahun 2003 itu saya umurnya masih sekitar 25 tahun ya. Saya lagi pengen, saya banyak belajar melihat di situ ada yang misalnya bekerja sampai tua atau misalnya bekerja ketika orang tuanya membutuhkan dia nggak bisa pulang karena harus bekerja. Saya sering banget gitu ya menemukan itu misalnya, oh lebaran ya anak aku nggak pulang karena kerjaan itu banyak. Saya belajar, saya pelajari, oh gini gini. Saya mau jadi seperti apa nih nanti gitu kan. Nah di situ saya belum menemukan keinginan saya karena saya sadar kodrat saya sebagai perempuan suatu hari saya harus ngurusin anak, harus ngurusin suami, tapi saya juga pengen menghasilkan uang gitu, pengen membantu dalam perekonomian keluarga karena impian saya itu besar gitu, bukan hanya sekedar bisa makan sama bisa nyekolahin anak gitu kan, tapi pengen, ya ini beda-beda ya tiap keinginan orang. Saya pengen anak saya pengen nanti sekolah di sekolah internasional, pengen sekolah ke luar negeri, saya pengen ngasih ini ke orang tua. Nah karena kita dikasih keinginan yang kuat oleh Allah, dikasih motivasi yang besar, alhamdulillah. Jadi akhirnya saya mencari cara kan gimana caranya dong
ketika saya nanti usia itu kan di atas 40, saya punya waktu, tapi saya juga punya uang. Nah, saya cari-cari, membacalah buku Robert Kiyosaki tentang cash flow kuadran. Di situ saya menemukan bahwa saya harus berbisnis. Dan berbisnisnya pun harus sambil membangun jaringan. Seperti contoh orang-orang yang punya, contoh yang misalnya dia punya franchise Indomaret tapi punya 20 gitu kan. Dia misalnya punya franchise Pertamina, saya punya 5 gitu. Nah, jangan hanya sebatas punya Indomaret 1, itu nggak bisa. Ya, nggak bisa sukses gitu. Tapi Indomaretnya berapa biji gitu kan, Pertamina berapa biji. Jadi harus networking, harus membangun jaringan. Nah, mungkin teman-teman bisa membaca ya suatu hari nanti, saya pengen membaca juga, nggak ada salahnya ke Slow Quadrant. Apa sih yang ada di buku itu gitu kan, kok sampai akhirnya Bu Osa pembicara seminar kemarin menemukan satu cara bagaimana supaya next ke depannya kita bisa punya uang tapi juga kita punya waktu. Nah ini yang akhirnya saya tidak suka jualan. Walaupun keluarga saya latar belakangnya adalah jualan, bapak saya almarhum dulu agen rokok ya, satu-satunya pribumi awal gitu kan, sukses dan sukses, cuman saya melihat apa namanya persaingannya luar biasa dan butuh yang pintar banget gitu ya, harus pintar banget, harus bisa mengatur waktu, manajemen segala macamnya, dan saya rasa saya nggak bisa seperti itu karena saya tipenya bukan tipe seperti itu, jadi saya nyari yang lebih rileks dari situ, kira-kira ada apa enggak gitu kan. Nah makanya akhirnya saya menemukan di buku itu bahwa oke, saya harus network marketing, dan ternyata dengan kita berbisnis mau tidak mau ada satu motivasi yang membuat saya suka tidak suka saya harus suka gitu. Itu adalah ini, kemampuan menjual adalah nomor 1 dalam bisnis. Anda tidak bisa menjual, jangan repot-repot berpikir untuk menjadi pemilik. Nah, jadi kita samakan dulu, mungkin Ibu dan Bapak yang baru datang ke seminar ini, saya disuruh ngapain sih? Ngedengerin Zoom ini, nah harus jualan. Oke, betul, setuju. Karena boleh Ibu dan Bapak mencari tahu orang-orang sukses, semua awalnya ternyata adalah jualan. Padahal sering banget ya, dulu gitu ya, orang tua itu gitu kalau ngelihat anak kita belajar untuk jualan. Bahkan tensin gitu kalau kita jualan ya di sekolah atau misalnya di mana. Jujur, saya dulu waktu kuliah ada teman saya yang suka jualan. Saya tuh nggak tertarik deh mengikuti cara dia jualan. Bahkan orang kadang berpikirnya dia jualan berarti dia nggak punya uang. Berpikirnya seperti itu. Misalnya dia sampai jualan, berarti yang cukup kali ya uangnya dari orang tua. Pasti kita tuh kebanyakan ya dulu, ini saya pribadi. Saya dulu mikirnya gitu, ternyata itu salah. Bahkan sekarang saya setelah terjun ke dalam bisnis dan saya juga banyak membaca, belajar bahwa oke, anak saya nanti sekolah dia harus jualan. Bahkan justru dia harus berjualan. Kalau pengen jadi orang sukses, kita harus berjualan. Tidak ada cara lain selain harus bisa menjual. Nah, ini yang harus nanti kita pelajari bareng-bareng, tapi belajarnya nggak usah teori, tapi harus sambil berjalan. Ya, berjalan, yang tadi saya bilang, ada map-nya, udah sambil jalan. Karena teori dan di lapangan sangat berbeda sekali. Ya, makanya jangan terlalu banyak berteori, jangan terlalu banyak membaca juga gitu ya. Kita pengen tahu caranya gimana, caranya adalah dengan cara menjalankan. Jadi intinya setuju dulu bahwa kemampuan menjual adalah nomor 1. Jadi kalau teman-teman, saya tuh nggak bisa jualan, ya karena pengen sukses mau nggak mau kita harus belajar jualan. Saya nggak suka jualan, saya malu kalau jualan, saya nggak bisa. Sayang banget kalau kita bilang nggak bisa dan tidak mau, karena orang yang sukses, pemilik bisnis, semuanya awalnya adalah berjualan. Daripada kita tetap dengan pendirian kita malu, kata saya hidup kita satu kali, kenapa tidak kita memutuskan bahwa saya harus jualan karena saya harus memiliki sebuah bisnis ya. Jadi apa namanya, kita rubuhkan ya, bilang malu, bilang nggak bisa, kagok atau nggak biasa. Saya bukan tipenya tukang jualan, saya tipenya karyawan sayang banget karena hidup ini satu kali, kenapa kita tidak memutuskan jadi orang sukses? Kalau jadi orang sukses punya bisnis mau tidak mau harus jualan ya. Nah, ini kesimpulannya dari buku yang saya baca. Jadi ada 4 cara orang itu dalam mendapatkan uang. Di sini ada employee dan ada self-employee, ada business owner dan investor. Nah, untuk employee dan self-employee itu ditaruh di sebelah kiri, ya, yang disebut juga dengan kuadran kiri, dan business owner dengan investor itu ada di sebelah kanan atau sering juga disebut dengan
kuadran kanan ya. Ini adalah paradigma ya, paradigma cara kita untuk mendapatkan uang ya. Nah, kebanyakan lebih daripada 50%, tapi zaman sekarang udah berbeda ya. Itu orang untuk mendapatkan uang adalah menjadi employee atau enggak you have a job, cari pekerjaan. Bahkan kita pun mengharapkan anak kita itu adalah menjadi seorang pekerja yang sukses. Itu nggak ada yang salah, itu bagus. Tapi menurut saya kalau mau jadi employee yang sukses sampai jadi direktur perusahaan, sampai jadi pemimpin perusahaannya, jangan kita sudah puluhan tahun tapi kita masih menjadi karyawannya paling tinggi cuma sebatas supervisor atau apa, sayang. Mendingan seriusin gitu kan biar sukses gitu benar-benar. Nah, di sini self employed itu bisa contohnya adalah seperti kita punya warung ya, terus kita juga mungkin seorang fotografer atau misalnya seorang dokter. Nah, itu namanya seorang artis, itu self employed. Artinya dia bekerja baru dia dibayar dan tidak bisa digantikan sama orang lain. Ya, saya dulu pernah punya warung. Alhamdulillah omsetnya besar. Ketika saya coba kerja di bank, warung saya dipegang sama orang lain, alhamdulillah ya. Omset turun, uang kemana, modal nggak ada, karena tidak bisa digantikan ya. Karena self employed itu adalah orang yang ahli gitu. Ketika orang ahli kan teman-teman contoh misalnya uh, mau ke dokter A gitu kan, dokter A-nya nggak ada diganti sama perawatnya kan kita nggak mau ya kan, karena itu adalah seorang ahli. Jadi itu juga cara mencari uang. Nah, cuman perbedaannya adalah employee dan self employee ini adalah orang yang bekerja sesuai dengan jam kerja dan keahliannya mereka. Artinya Anda dibayar dengan cara menukarkan waktu dan keahlian Anda. Nah, di sini ada yang business owner dan investor. Nah, ini adalah yang akhirnya saya terbuka bagaimana menjadi seorang business owner dan investor. Ternyata mereka itu adalah orang-orang yang pada akhirnya nanti adalah uangnya semakin besar, waktu semakin banyak. Karena mereka adalah membangun bisnis, yang business owner itu membangun bisnis dengan jaringan, dan investor itu adalah dari hasil bisnisnya dia bisa memanage keuangannya menjadi sebuah aset yang menghasilkan uang. Dan biasanya di awal itu adalah yang di kuadran kanan ini, bisnis owner ini terlihat seperti tidak ada keuntungannya. Bahkan dia lebih banyak seperti seolah-olah mengerjakan lebih banyak tapi hasilnya belum banyak dibandingkan dengan orang yang bekerja langsung dapat gaji misalnya 3,5 juta, 4 juta gitu ya. Kalau bisnis owner itu bisa jadi bulan pertama itu kita cuma dapat 200.000, 300.000. Nah, karena saya alhamdulillah sudah membaca dulu buku ini, jadi waktu saya memutuskan untuk di network marketing, ketika income saya masih 200.000, 300.000, 500.000, saya walaupun saya dapat hinaan, dapat ngapain sih kerja kayak begitu, duitnya segini, mendingan kerja jelas. Karena saya waktu kerja di bank jelas jauh nilainya. Waktu saya kerja di Motorola, apalagi Motorola ya, itu kan perusahaan asing gitu kan, udah dapat gaji, dapat fasilitas laptop, apa segala macam, jauh banget dibandingkan dengan waktu saya memulai merintis network marketing. Tapi karena saya mengerti cara kerjanya network marketing, saya kerjakan terus dan alhamdulillah bisa sampai penghasilan ratusan juta, bahkan kalau dihitung tertinggi misalnya sekitar 2-3 miliar per tahun. Dan itu kerennya lagi kalau di network marketing kita tidak perlu punya kantor, tidak perlu punya karyawan, ya, tidak perlu, udah uang yang kita terima ya sudah, paling kita dipotong pajak, kita bayar pajak gitu kan. Cuman itu. Itu enaknya kalau teman-teman memilih menjadi network marketing. Beda lagi kalau teman-teman memilih seperti saya memiliki perusahaan, oh ada karyawan, ya kan ada kantor, harus punya tempat, punya alat-alat dan segala macam, modalnya gede banget. Kita gimana dengan modal kecil, tapi saya pengen income-nya itu seperti orang yang pebisnis besar. Jadi teman-teman bekerja sama dengan perusahaan, yaitu adalah network marketing. Network marketing itu modalnya sangat kecil. Sayang sekali banyak orang yang menganggap karena modalnya kecil, jadi mereka menjalankannya tidak sungguh-sungguh. Padahal join network marketing dengan modal 1-2 juta, dengan membangun sebuah perusahaan dengan modal miliaran, itu hasilnya nanti sama-sama besar. Harusnya sama-sama seriusnya. Cuman sayang banget ya, karena ya nyoba-nyobalah, modalnya juga cuma 2,5 juta, cuma 5 juta, akhirnya nggak serius, padahal di sini income-nya bisa besar banget. Tidak jauh seperti orang-orang yang punya bisnis dengan sistem jaringan gitu, atau punya franchise di beberapa banyak tempat ya. Nah, di sini perkenalkan PT Jasmine Cahaya Cemerlang, alamatnya di apartemen Gateway Ruko A20. Ini alhamdulillah rukonya milik saya pribadi, hasil dari waktu saya menjadi member MLM.
Ya, saya membeli ruko secara cash, alhamdulillah, dan sekarang dipakai untuk kantornya JCC. SK menterinya nomor AHU L sudah ada, artinya marketing plan kita aman, ya, tidak terlalu uh, hiperbola, tapi perusahaan umurnya pendek, artinya marketing plan-nya aman untuk perusahaan, karena perusahaan juga kalau kolaps, teman-teman mau ngapain, ya kan? Banyak ya perusahaan yang umurnya sebentar. Insya Allah mudah-mudahan Jasmine Ceperlang ini bisa menjadi perusahaan yang terus gitu panjang dan turun-temurun lah gitu ya, sampai akhirnya kita bisa memberikan jalan usaha juga kepada generasi-generasi kita ya. Nah, ini untuk websitenya www.jcc, bukan ini sih, strip corp.co.id, tapi nanti akan ganti website ya, mungkin 1 bulan ke depan kita akan berubah nama websitenya. Nah, ini visi misinya, ini visinya adalah menjadi perusahaan direct selling terkemuka yang berbasis e-commerce, bisa membantu masyarakat untuk menjadi entrepreneur sukses, mandiri, dan dinamis. Dengan misinya gimana supaya itu terjadi, yaitu JCC akan mengeluarkan produk-produk herbal yang unggul dan berkualitas menggunakan sistem pemasaran yang mudah dan saling menguntungkan dengan sistem syariah, serta didukung oleh sistem edukasi yang profesional sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Nah, saya juga pernah membaca buku sama ya dari Roberto Kiyosaki. Dia bilang adalah kunci dari network marketing itu adalah bukan hanya produk dan marketing plan-nya, tapi adalah sistem edukasinya. Artinya ada map-nya nggak di situ. Jadi si map itu tuh ternyata adalah kunci keberhasilan. Benar juga ya. Kalau dipikir ya, kita mau pergi kemanapun kalau ada map itu bisa tanpa kita bertanya ke orang gitu. Karena saya pernah mengalami ya, saya waktu di MLM itu, waktu jadi member MLM kan, berkunjung ke daerah mana di luar Bandung gitu kan, di luar Jawa ya, hanya dengan map gitu kan, walaupun nyasar-nyasar sedikit tapi akhirnya nyampe ke tempat tujuan gitu kan, di tengah malam mau nanya ke siapa itu bisa. Jadi intinya adalah oke, kalaupun produknya oke, marketing plan-nya bagus, tapi kalau tidak ada map, teman-teman bingung ya. Jadi map itu adalah sistem edukasi, dan insya Allah BCC ini saat ini sistem edukasinya adalah saya pribadi yang memberikan sistem edukasinya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa dapat manfaat dari sistem edukasi yang saya kasih. Jadi ada semacam SOP-nya, ada semacam materi-materi yang saya berikan. Jadi saya sendiri dari hasil pengalaman saya menjalankan MLM sejak 2003. Ya. Nah, keuntungannya kalau kita bergabung dengan JCC itu apa? Kalau kita jadi afiliat, pertama, ya, komisi penjualan hingga 20%. Jadi teman-teman nanti dapat produknya dijual, itu dapat 20%. Nah, jualan zaman dulu sama zaman sekarang sangat berbeda. Zaman sekarang itu gampang banget, ada WhatsApp, ada IG, ada Facebook, bahkan kita bisa kayak apa ya istilahnya, beriklan gitu kan, beriklan pakai Facebook Ads atau apa, itu jauh lebih gampang. Jadi kalau teman-teman masih punya alasan untuk saya nggak suka jualan, sangat-sangat tidak tidak apa ya, nggak fair menurut saya gitu ya, karena jualan zaman sekarang beda sama dulu. Kalau dulu harus selalu bertatap muka gitu kan, kalau sekarang itu bisa berbagai banyak cara, jadi harusnya bisa gitu kan. Nah, ketika teman-teman melakukan penjualan, maka akan dapat keuntungan eceran dari produk itu adalah sekitar 20%, dan ada juga komisi tanpa batasnya. Jadi teman-teman yang suka jualan, jangan lupa kalau kita cuma suka jualan, kita cuma dapat dari hasil jualan kita sendiri. Tapi ingat lagi, makanya perlu kita membaca. Saya kan bukan hanya sekedar mau jualan, ya. Impian saya besar, saya pengen penghasilan ratusan juta. Gimana caranya? Oh, ternyata selain berjualan, kita bisa membangun jaringan supaya kita bisa dapat komisi yang tanpa batas. Nah, itu adalah dari kita menginformasikan bisnis kita dan mengajak orang juga untuk sama-sama menjalankan bisnisnya JCC. Dan selain itu juga biasanya kalau teman-teman join jadi affiliate JCC itu suka ada aja promo-promo dapat produk gratis ya. Dan yang pasti adalah dapat promo trip. Alhamdulillah JCC sampai saat ini 1 tahun usia JCC sudah kita ke Bali, sudah ke Singapura, Malaysia ya kan, dan trip di kapal pesiar ya. Dan yang berikutnya adalah ya sudah jelas nih, tinggal bentar lagi itu adalah umroh plus Turki, dan nanti setelah itu kita akan ke Hong Kong. Nah, itu adalah fasilitas-fasilitas yang akan diberikan kepada affiliate business ya.
Terus apalagi memiliki landing page. Jadi kita kalau misalnya ada yang nanya apa sih produk-produknya GCC, kalau kitanya sibuk nih nggak ada alasan. Saya walaupun karyawan saya sibuk, nggak kasih aja landing page-nya. Ini tolong dibuka landing page-nya. Dan itu landing page-nya landing page Anda sendiri. Jadi ketika orang itu ngeklik landing page Anda dan dia berbelanja, yaitu adalah langsung menghubungi ke WhatsApp Anda. Maka sering-seringlah nge-share landing page ya. Karena saya lihat juga perusahaan-perusahaan besar yang sekarang banyak iklan di TikTok lah, di IG atau di mana, itu pasti ngekliknya adalah ke landing page mereka masing-masing. Jadi kalaupun dia iklan produk, tetap dia akan menuliskan di bawahnya landing page. Ya, karena landing page ini nantinya ya kita nggak tahu ya siapa yang akan mengklik dan akhirnya dia akan menghubungi kita. Itu juga adalah salah satu strategi kita untuk marketingnya. Terus ada pelatihan bersama support system BBB. BBB itu adalah Big Why Brand Community. Ini adalah yang diciptakan oleh saya sendiri, support sistemnya. Kita bisa belajar bersama di sini untuk mengikuti program-programnya. Dan selain itu juga produk yang teman-teman beli itu gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Ya, jadi untuk affiliate itu gratis, tidak perlu khawatir dapat keuntungan sekian dipotong ongkir, enggak, karena semua ongkirnya gratis dan bisa mendaftarkan sub affiliate gratis tanpa batas. Nah, ini adalah program terbaru kita. Jadi teman-teman kalau sudah jadi affiliate bisa mendaftarkan sub affiliate dan teman-teman tidak dikenakan biaya lagi untuk menggunakan aplikasi sub affiliate. Nah, ini JCC sekarang sedang mempersiapkan satu website bisa join affiliate dan bisa mendaftarkan sub affiliate. Itu apa keuntungannya nanti kita bahas bersama. Di sini ya. Ketentuan bergabung, pendaftarannya gratis, cukup belanja paket affiliate, memiliki KTP dan mendaftar di websitenya JCC ya, didaftarkan oleh orang yang mengundang Anda. Nah, ini adalah paket-paketnya. Ada 2.565, paketnya adalah Anda dapat JCC Oil saja, ya 19 botol. Terus ada juga paket B, nilainya 2.550.000, dapat JCC Oil dan Herba J. Dan paket C juga ada 2.502.000, dapat JCC Oil sama Herba Kapsul. Dan ada paket D, ini adalah paket komplit, kita langsung dapat 3 produk. Ada JCC Oilnya, ada Herbajinya, ada JCC Herba Kapsulnya. Ya, 2.590.000. Jadi itu tadi nilai-nilai paket untuk join affiliate. Ya. Nah, keuntungan pengecernya saya mau jelasin di sini. Contoh, Anda sebagai affiliate, Anda akan memperoleh keuntungan sebagai pengecer dengan menjual harga eceran ke konsumen. Contoh misalnya Anda mau menjual JCC Oil. Nah, JCC Oil ini dijualnya ke konsumen itu minimal ya paling rendah harganya 175.000. Sedangkan Anda itu modalnya dari tadi yang 2.565 dapat 19 botol JCC Oil itu modalnya adalah 135.000. Berarti kalau teman-teman bisa menjual satu botol JCC Oil itu punya keuntungan 40.000 per botol. Nah, ini luar biasa ya. Karena saya lihat tambah ke sini tambah banyak testimoni dari JCC dan sudah mulai lebih diterima lagi oleh masyarakat. Banyak banget para affiliate tuh kalau nge-share di Facebook tuh pembelian 3 botol, 6 botol, bahkan ada yang 1 bulan itu langganan gitu ya, 2 lusin. 1 bulan 2 lusin. Eceran ya, dia bukan affiliate, jadi dia eceran 1 bulan tuh 2 lusin. Wah, kebayang ya kalau 2 lusin berarti 24 kali 40.000 gitu kan dari penjualan satu orang itu aja. Nah, kalau untuk JCC Herba J itu modalnya 120.000, dijual 150.000. Dan JCC Herba Kapsul modalnya 128.000, dijual 160.000. Jadi ini adalah keuntungan teman-teman jualan sendirian. Kita berjualan langsung kepada konsumen, ya. Itu yang didapatkan. Nah, terus ada komisi apa lagi selain kita jualan? Karena saya selain jualan pengen membangun jaringan. Nah, di sini ada komisi affiliate, get affiliate. Artinya ketika seorang affiliate bisa merekrut affiliate baru, ya. Contoh misalnya ada ibu bapak yang baru datang ke seminar ini, misalnya namanya siapa ya Pak, Ibu Abela misalnya. Saya ngeliat Ibu Abela di sini. Contoh misalnya Ibu Abela misalnya belum join ya, terus join lah JCC. Nah, ternyata jualannya alhamdulillah, ya alhamdulillah jualannya diajarin sama orang yang undang saya, dikasih materi-materi buat marketing. Saya kasih tahu deh saudara saya supaya dia juga jualan JCC. Nah, ketika kita bisa mereferensikan satu orang ya untuk jadi member JCC atau affiliate JCC, maka Ibu Adela ini dapat komisi
affiliate, get affiliate, komisi sponsor. Dan ada juga komisi bulanan yang roll dan juga full sharing bulanan dan full sharing tahunan. Saya jelaskan di slide berikutnya. Contoh bisa gini. Tadi ya Bu Abela ya. Contoh Bu Abela nih. Bu Abela misalnya hari ini join. Saya mau join jadi affiliate modal 2.565.000. Nah, terus udah gitu mereferensikan lah ke saudara atau ke teman. Ternyata temannya juga mau join juga gitu. Nah, ketika temannya itu join, maka dia disebut dengan generasi 1. Maka Bu Abela dibayar 150.000. Ya, langsung dapat komisi 155.000, besoknya ditransfer langsung ke rekeningnya. Nah, misalnya contohnya Bu Abela ngerekrut Ibu A. Nah, ketika Ibu A ini join, maka Bu Abela dapat 150.000. Nah, si Ibu A ini yang disebut dengan generasi 1, ketika dia mereferensikan lagi, dapat Ibu B, itu adalah disebut dengan generasi 2, maka ketika Ibu B ini join, maka Ibu Abela masih dibayar 50.000 per satu orang join. Ya, si A dapat 150.000, Bu Abela dapat 50.000. Padahal yang mereferensikan adalah generasi satunya Bu Abela, sudah bukan Bu Abela lagi. Begitupun ke bawah selanjutnya ya. Si Ibu A ya nyponsorin lagi si Ibu B karena enak jualan JCC, saya ajak lagi deh. Ponakan saya ada nih yang pengen kuliah tapi nggak punya biaya biar dia sambil jualan. Nah, ketika generasi 3 itu ada yang join, maka Bu Abela masih dibayar 50.000 per satu kali join ya. Terus sampai ke generasi 7 itu Bu Abela masih dibayar 75.000 per satu kali join. Jadi artinya ini adalah yang disebut dengan networking ya. Contoh misalnya contoh yang misalnya gini. Pabrik ya menjual barangnya itu lari ke distributor. Dari distributor itu ke agen, dari agen itu ke grosir ya. Dari grosir itu baru ke warung-warung, dari warung-warung baru ke konsumen. Nah, ketika konsumen itu membeli produk, kita bisa membeli satu deterjen misalnya gitu ke warung misalnya dengan harga 5.000, itu yang dapat komisinya adalah yang punya warung, grosir, agen, distributor, dan pabrik. Sama. Apapun seperti itu. Yang joinnya generasi 7, Abel masih dapat 75.000, si A juga dapat, si B. Ini sebetulnya bukan berarti ini apakah diam dibayar? Tidak, ini bukan diam dibayar. Tapi ini adalah network market networking. Semua bisnis ya seperti ini gitu. Contohnya kita beli beras nih, ya. Kita beli beras, itu yang dapat keuntungan mulai dari petaninya dapat, ya, pabrik berasnya dapat, sama. Ini juga seperti itu. Jadi ketika afiliat di bawah kita bisa merekrut lagi afiliat baru dan ini tidak terbatas waktu ya, sampai kapanpun teman-teman akan tetap mendapatkan hak namanya komisi afiliat get afiliat ya. Semakin ke bawah semakin besar nilainya 75.000. Ilustrasinya seperti ini. Nah, ini keterangannya ya, generasi 1 itu adalah orang yang kita sponsori langsung. Jadi semua yang disponsori sama Ibu Abela, mau berapa orang pun, mau 100 mau 200, mau kapanpun, itu adalah generasi 1. Ya, dibayar 75.000. Generasi 2 adalah yang disponsori oleh generasi 1 kita, 3 disponsori oleh generasi 2, terus seperti itu. Dan ini jumlahnya tidak terbatas. Ini sebetulnya yang membuat kenapa network marketing itu atau MLM itu kok bisa sih modalnya sedikit tapi bisa penghasilan ratusan juta. Kan seperti kayak hoax gitu ya, kayak bohongan. Tapi kalau misalnya kita perhitungkan ya memang perhitungan seperti itu karena ini adalah network marketing atau seperti contoh misalnya ya yang punya pabrik sama yang kerja di pabrik ya. Kalau kita ngomongin penghasilan yang punya pabrik nggak masuk di akal untuk karyawan pabrik ya. Contoh misalnya teman-teman ngomong saya join di JCC bisa berpenghasilan 10-20 juta atau bahkan 100 juta satu bulan. Enggak mungkin. Oke, kalau kita berbicara di sisi pandang, sudut pandang karyawan, tentu nggak mungkin. Ya, karena bagaimana bisa penghasilan puluhan juta, ratusan juta, saya aja di kantor udah berpuluh-puluh tahun, income saya paling besar 25 juta, bisa atau 40 juta, ini gimana ceritanya bisa 100 juta gitu kan. Ya, karena beda kuadran yang tadi. Kalau berbicara tentang bisnis, sangat memungkinkan. Ya, sangat memungkinkan. Contoh yang tadi, yang punya pabrik sama yang bekerja di pabrik. Kita lagi ngomongin
tentang penghasilan yang pemilik pabrik ke pekerja pabrik, gak masuk di akal. Makanya teman-teman kalau lagi ngobrol ke apa ya maksudnya, lagi menceritakan manfaat dari network marketing, kok kebanyak orang, kok aku banyak ditolak sih Bu, kok aku banyak dianggap gila sih Bu, ya karena cara pandangnya berbeda. Tapi kalau kita berbicara dengan pebisnis lagi, masuk di akal, itu bisa terjadi. Ya, kalau teman-teman punya gerobak cilok satu, nggak mungkin. Gimana ceritanya kamu bisa penghasilan 20 juta dengan jualan cilok? Saya jualan cilok dari 24 jam, saya dari pagi sampai pagi nggak dapat segitu. Ya, tapi kalau Anda punya gerobak ciloknya 100, punya gerobak ciloknya 200, memungkinkan? Memungkinkan. Nah, ini makanya kenapa bisnis ini sebetulnya mungkin, makanya tolong dipelajari dulu network marketing dan mengertilah ketika kita cerita kepada orang lain, ada orang yang belum paham. Gak usah kita jadi bermusuhan atau kita jadi menganggapnya, aduh kok aku nggak dipercaya, kok bisnis ini gimana gitu kan. Sebetulnya adalah perbedaannya adalah di network marketing. Nah ini ya ilustrasinya, contoh misalnya. Tadi ya Bu Abela ya, punya generasi 1 3 orang. Contoh misalnya Bu Abela itu saking semangat, ceritalah ke 100 orang temannya. Enak lo jual jasa lo, dapat keuntungan sekian-sekian. Dari 100 orang, 97 nolak, 3 orang yang join. mungkin ya. Saya berbicara terburuk aja lah. Jangan nawarin 100 orang, 50 join. Aduh, itu dunia mana gitu ya. Contoh misalnya kita ngomong pahit. Yang penting janji ya, misalnya Bu Abela mengenalkan ke 100 orang, yang join 3 orang. Nah, ketika yang join 3 orang, maka Bu Abela dapat 150.000 dikali 3, yaitu adalah 450.000. Nah, sama nih. Kata Bu Abela, kamu cari 100 orang, kamu kenalkan ke 100 orang. Kayak saya nih, dari 100 orang 3 loh yang join. 3. Tapi lihat dulu hasilnya nanti ya. Nah, berarti kalau mereka juga sama memperkenalkan kepada 100 orang yang join masing-masing 3, berarti generasi 2-nya Bu Abela itu ada 9 afiliat. Nah, dari 9 afiliat ini yang join, berarti dikali 50.000, adalah 450.000. Sama nih, karena terus motokopi ya, biasanya apa yang kita omongin akan dilakukan oleh yang di bawah. Generasi 2 juga sama ke generasi 3 begitu. Kamu harus mengenalkan ke 100 ya, minimal 100. Berarti kalau masing-masing nyeponsorin 3 afiliat, berarti di generasi 3 ada 27 afiliat baru. Kali 50.000 untuk Bu Abela. Saya lagi ngomongin komisi Bu Abela aja ya. Berarti 50.000 kali 27. Terus sampai ke bawah, ini di generasi 7 itu ada 2.187 afiliat join, kali 75.000 adalah 164 juta, dan totalnya yang didapatkan berarti dijumlahin semuanya itu adalah 237 juta 150.000. Ini potensinya kalau masing-masing memiliki afiliat 3. Ya. Tadi aja saya udah ngomongin kayaknya pahit gitu ya. Kita memperkenalkan 100 orang yang join 3. Kadang-kadang susah nawarin jasa saya Bu. Nawarinnya juga baru ke 10 orang mengharapkan 3. Coba deh dari 100 gitu kan. Karena biasanya hukum probabilitas itu adalah 10-15%. Jadi kalau kita memperkenalkan pada 100 orang, insya Allah 10 orang itu adalah minat. Baru minat. Dari 10 insya Allah lah. Masa iya 3 orang aja. Kalau berdasarkan ilmu hukum probabilitas itu insya Allah join. Yang penting benar-benar 100 orang gitu kan yang kita kenali. Ini kemungkinan ya. Nah, totalnya adalah 237.150.000 ya dari bonus affiliate get affiliate. Padahal Bu Abela hanya merekrut 3 orang saja. Bagaimana kalau Bu Abela merekrut lebih dari 3? Permasalahannya adalah biasanya orang itu sampai ngerekrut 3 selesai. Dia lupa untuk menduplikasikannya, bagaimana membantu generasi 2, generasi 3 juga bisa merekrut minimal 3. Di sini penting yang namanya map atau edukasi yang harus teman-teman ikuti juga nanti, karena saya juga suka membuat seminarnya atau training. Ikutin bagaimana caranya supaya kita akhirnya bisa memiliki jaringan yang bertumbuh. Contoh misalnya, saya punya satu Indomaret. Karena satu Indomaret ini menghasilkan uang, kita emosi, nafsu nih, bikin lagi Indomaret yang kedua. Semudah itukah Indomaret yang kedua itu bisa menghasilkan? Tentu di sini ada yang namanya proses bagaimana caranya membentuk karyawan, yang membentuk sistemnya, sampai akhirnya menghasilkan juga. Sama. Kita juga merekrut affiliate, mereka itu adalah cabang kita juga. Dan bagaimana caranya supaya mereka bisa menghasilkan, bikinlah mereka punya penghasilan. Dan di sini adalah ilmu yang mahalnya di network marketing, yang banyak sekali orang lupakan. Mereka hanya fokus berjualan. Padahal kalau income pengen ratusan juta, harus ada yang namanya bagaimana membantu teman saya juga bisa mendapatkan affiliate baru. Ya. Ini. Kalau teman-teman pengen sampai income-nya ratusan.
Nah, terus yang berikutnya adalah komisi roll atau repeat order level. Nah, kalau ini adalah komisi bonus tambahan bagi orang yang merekrut afiliat, bukan hanya sekedar rekrut pakai iming-iming. Karena kalau rekrut pakai iming-iming, bisa jadi orang join, tapi setelah itu udah selesai. Jualan enggak, produknya malah bingung dikemanain, kan nggak laku nih produknya kemanainnya gitu kan. Padahal yang jualan laku, banyak yang jualan laku ya. Karena apa? Kita tidak memasukkan dia ke dalam program pelatihannya atau tidak diajarin bagaimana caranya berjualan, dikasih cara, dikasih materi-materi marketingnya, dikasih cara nih bagaimana caranya nge-WA blast. Kayak WA blast ya, WA blastnya BC atau broadcast apa nyebutnya ya, WA blast lah ya. Zaman dulu tahun 2013 saya adalah pemain network marketing, saya bisa bilang seperti itu. 2013 ya 2013 ya, saya bisa jadi adalah satu-satunya member MLM yang melakukan WA Blast. Dulu mah zamannya BBM ya, yang satu-satunya yang melakukan broadcast ya. Dan ketika saya kasih tahu ke orang lain caranya begini, banyak banget orang yang nolak. Aduh, aku nggak berani Bu, takut diblokir. Aku nggak berani Bu, takut ganggu orang. Aku nggak mau suka dinyinyirin. Aduh, jualan gitu. Aduh, meni promosi terus. Kalau saya orang MLM yang pertama melakukan itu. Dan alhamdulillah sekarang saat ini ada banyak perusahaan-perusahaan net digital marketing ya yang menawarkan ke JCC, Bu, kami bisa nge-WA blast sehari 1.000 nomor. Biayanya sebulan sekian. Dan sekarang perusahaan besar atau perusahaan kebanyakan bahkan perusahaan ya bukan hanya perorangan, mereka punya yang namanya WA blast. Entah lewat email, entah bahkan lewat WA juga udah sering udah pakai WA ya. Dan sekarang sudah saatnya. Ternyata nggak ada tuh pikiran malu gue takut diblokir atau gimana. Saya cuma bilang pengen jadi orang sukses apa enggak? Karena caranya cuma itu. Kalau saya dulu saking pengen jadi orang sukses, caranya itu ya udah saya cuma lakukan. Peduli amat mau ada orang yang ngeblokir, ada orang yang nyinyir saya tidak fokus ke sana. Tapi saya lebih fokus adalah kepada saya harus berjualan, saya harus menginformasikan, saya harus meneruskan informasi ini kepada orang-orang dan saya hanya fokus kepada orang yang membutuhkan. Kalau yang tidak membutuhkan tidak apa. Dan dipastikan orang yang tidak membutuhkan akan lebih banyak dibandingkan dengan orang yang butuh. Mindset sebagai seorang pebisnis itu harus dari awal tahu dulu seperti ini. Karena banyak orang yang berhenti di tengah jalan karena dia tidak tahu dasar berpikirnya dulu apa itu berjualan. Dia berpikir sekali nge-broadcast itu, ini WhatsApp saya temannya ada 2.000. Wah, saya broadcast pasti ada 1.000 yang order. Ya, kok banyak yang nolak ya daripada yang nggak nolak itu karena kita tidak tahu apa ya informasinya aja. Padahal kalau kita belajar informasinya sudah jelas. Ya, setiap kita melempar dadu untuk mendapatkan angka 6, ya itu harus butuh beberapa kali lemparan. Semakin banyak kita melempar, semakin banyak kesempatan untuk mendapatkan 6. Tapi dipastikan untuk mendapatkan angka 1/5 jauh lebih banyak dibandingkan angka 6. Kalau teman-teman sudah ngerti ini, teman-teman akan punya mental yang kuat dan fokusnya kepada saya hanya fokus ikhtiar jualan. Kalau banyak yang nolak itu adalah normal. Kalau banyak yang nyinyir itu adalah normal karena saya sedang mendapatkan angka dadu 6 misalnya gitu. Itu yang ada di pikiran saya dulu ya. Ya wajar lah untuk ngeluarin dadu angka 6 itu tidak semudah itu. Tapi 1-5 itu sering banget nah, gitu kan. Jadi itu yang harus dipahami. Nah, ketika afiliat kita melakukan repeat order, artinya paket yang pertama itu dia bisa berjualan dan habis dan dia melakukan pembelian ulang, maka Anda akan mendapatkan bonus roll. Ketika mitra-mitranya itu Bu Abela tadi ternyata udah habis tuh saya mau belanja lagi. Nah ketika dia belanja lagi Ibu Abela dapat 100.000 per mereka belanja ROA. Ini baru keren nih bonus ini gitu kan. Dan ini juga nanti sampai ke level 7 ya bisa dapat, ini keren banget. Ini akan menjadi bisnis panjangnya ya. Bukan dari rekrutmen tapi dari repeat order. Karena kalau terjadi repeat order artinya produk bisa diterima oleh masyarakat, produknya bagus. Dan yang kedua, kita merekrut orang bukan hanya sekedar merekrut dapat komisi 150.000 saya kita tinggal, tapi bagaimana bantuin dia. Kasihan dong dia udah join ke sini, sudah berharap kita kasih ini materi marketingnya nih BC hari ini kayak begini ya. Nanti teman-teman tuh dikasih seperti itu sama yang udah.
Ini cara BC-nya, materi hari ini yang ini, ayo BC. Ini posting di Facebooknya ini. Enak ya, kita udah dikasih map-nya. Yang penting teman-teman mau melakukan atau tidak. Nanti dapat komisi ini. Nah, ini adalah ilustrasinya. Ilustrasi komisi repeat order itu bisa sampai 4,9 M per bulan. Ya nggak usah muluk-muluk, kita buang aja nolnya 1, lumayan ya 493 juta. Buang lagi nolnya 2, masih oke banget ya. Ini keren banget. Kalau misalnya teman-teman bisa membantu atau bekerja sama dengan para orang yang percaya dengan Anda, join ke JCC ini, kasih tahu juga materi-materi marketing. Maka Anda akan mendapatkan bonus bulanan. Dan ini nanti ke depannya ada bonus Royal Pool Sharing. Ini belum ada yang mendapatkan karena biasanya dari tahun ketiga ya, orang akan mendapatkan bonus pool sharing. Artinya ketika teman-teman nanti memenuhi syaratnya itu mendapat bonus omset perusahaan sekitar 2,5% dan tahunannya 1%. Dan ini buat solusi ya buat Bapak dan Ibu yang mungkin saat ini tertarik dengan program JCC Affiliate tapi uangnya belum ada 2,5 juta. Saya pengen jualan JCC, gimana caranya? Tenang, Ibu dan Bapak bisa join sub affiliate. Cukup dengan uang 450.000 kita langsung berbisnis. Anda dapat 1 botol JCC Oil, dapat Herba J-nya, Herba kapsulnya 1 botol, dapat Herba J-nya 1 box, landing page-nya juga bisa langsung dapat, dan nanti dikirim spanduk dan brosurnya. Gratis ongkir maksimal sampai 50.000. Jadi kalau teman-teman ada di Palu misalnya ongkirnya 70.000 berarti hanya bayar 20.000. Ya, jadi kita gratis ongkir sampai maksimal 50.000 ya. Dan di sini ada cashback juga. Jadi teman-teman saya pengen gak usah ditunda. Ada 2,5 juta langsung join. Tapi saya ada 500 langsung join juga. Jadi sub affiliate dulu. Nah, terus keuntungannya apa kalau sub affiliate? Sub affiliate itu teman-teman dapat keuntungan dari penjualan. Ya, dari penjualan. Kalau kita jadi affiliate, ngerekrut sub affiliate, kita dapat apa? Kita dapat bonus sponsor 40.000. Contoh nih misalnya tadi kan Bu Abdullah itu udah jadi affiliate. Besoknya menginformasikan kata teman-temannya, aduh saya belum ada 2,5 juta mah kalau 500 itu masalah. Ya udah, kamu join aja sub affiliate. Maka Bu Abdullah yang kalau saya tadi dapat bonus sponsor 40.000 dan dapat bonus RO, dapat bonus sharing omset bulanan, dan dapat juga bonus reward tahunan. Jadi kita itu ngerekrut affiliate baru dapat, ngerekrut sub affiliate juga dapat. Ya, dan ini program promo 3 bulan ke depan ya. Kita lihat kalau sini oke, berarti nanti akan dijadikan marketing plan. Jadi teman-teman jangan ragu untuk join affiliate karena besok lusa juga udah bisa ngerekrut sub affiliate. Kelebihan produk JCC udah jelas ya, halal, BPOM, diproduksi oleh PT Faras dan didistribusikan secara eksklusif oleh PT Jasmine Jaya Cemerlang. Artinya tidak ada produk yang sama dengan produknya JCC. Ini adalah produk-produk kita. Yang pertama adalah JCC Oil, wangi dan tidak lengket. JCC Herba J, jamu tradisional tapi rasanya milenial. JCC Herba Kapsul, kaya manfaat dari setiap kapsulnya. Dan alhamdulillah ini sudah menciptakan pasar-pasar baru. Saya kemarin ada ponakan datang, anak SMA, cowok. Saya suruh coba jamu tradisional rasa milenial. Kan biasanya baru minum jamu, anak muda, aku aja dulu nggak suka gitu. Tapi ternyata dia, dicoba dulu deh kalau kamu suka, coba. Ternyata dia habis 1 gelas, berarti enak. Karena rasanya memang berbeda ya. Rasanya enak, peppermint bukan pahit. Ada madunya juga. Dan JCC Oil ini juga disukain sama anak-anak. Kenapa? Karena wangi dan tidak lengket. Jadi teman-teman akan menemukan sesuatu yang berbeda dengan produk JCC. Jadi kita itu datang hadir adalah untuk mengembalikan budaya kita kepada nenek moyang kita. Untuk pengobatan itu adalah kembali kepada rempah, cuman dengan bentuk, wangi, dan rasa yang berbeda. Ya, lebih percaya diri dengan menggunakan jamu Indonesia, lebih percaya diri dulu kita menggunakan dengan rempah. Yang mungkin dulu jamu identik dengan orang tua dan kuno gitu ya, insya Allah bisa saya hadir sehingga jamu Indonesia, rempah Indonesia itu keren banget. Rasanya juga enak ya dan praktis. Ini adalah produk-produknya. Ini testimoni-testimoninya banyak juga di IG-nya atau ke teman-teman bisa minta juga ke yang undangnya mana, coba lihat mereka biasanya rata-rata di Facebook-nya punya album testimoni ya. Lumayan juga ini ada yang migrain, tumor jinak pipi, kram, mata merah, kabut penglihatan, tenggorokan gatal, batuk kering,
hipertensi, kolesterol, asam urat, jalan kaki, teman-teman itu untuk produknya. Ya, jadi teman-teman itu cukup modal 2.500.000 bisa dapat produk contoh ya 19 botol GCC Oil, atau besok lusa teman-teman bisa merekrut affiliate baru atau juga merekrut sub affiliate. Nah ini saya dalam kesempatan ini supaya teman-teman bisa menjadi bahan pertimbangan ya kalau teman-teman kenapa harus join affiliate GCC, karena teman-teman itu nanti akan mendapat kemudahannya seperti ini. Kalau teman-teman setelah join jadi affiliate bisa merekrut sub affiliate ya yang 450.000. Nah ini adalah produk GCC Oil, Herba J, Herba Kapsul. Ini udah nggak ada ya. Nah, sudah beli sendiri ya teman-teman. Sudah bikin sendiri. Nah ini ya. Harga affiliate-nya 135.000 ya. Kalau si sub affiliate itu nilainya 25.000. 175, 150, GCC Kapsul, GCC Herba J ini. Jadi ada keuntungan itu 60.000. Artinya ketika teman-teman bisa merekrut sub affiliate dapat bonus sponsor 40.000 nanti dikasihnya. Terus pakai cashback RO-nya. Kalau sub affiliate kita belanja, misalnya dalam 1 bulan terjadi 2.500.000 omsetnya, maka Anda akan mendapatkan 4%, yaitu adalah maaf. Ketika sub affiliate itu belanjanya sebulan bisa kena 2.500.000, dia akan mendapatkan cashback 4%. Kalau 5 juta bisa dapat cashback 6%. Contoh misalnya Anda join sub affiliate. Join sub affiliate modal 450.000. Ternyata dalam 1 bulan ke depan Anda bisa berbelanja total 2,5 juta. Nah, kalau totalnya 2,5 juta dapat bonus tambahan 4%. Nanti ditransfer bulan depannya oleh perusahaan 4%. Kalau ternyata dalam 1 bulan bisa kena di 5 juta belanja-belanjanya, maka sub affiliate 2 bulan depannya akan dikasih lagi cashback oleh perusahaan 6%, yaitu 300.000. Jadi dapat keuntungan penjualan, dapat juga cashback untuk sub affiliate ya. Siapa tahu malam ini ada yang mau join sub affiliate. Nah, kalau untuk affiliate-nya sendiri, yaitu bonus rekrut 40.000, komisi RO juga dapat selisih dari harga sub affiliate dan affiliate, dapat juga komisi bulanannya, dapat juga komisi nanti tahunannya. Ini besar juga ya, alhamdulillah besar. Kemarin pada kaget ya affiliate yang nge-sponsorin sub affiliate. Komisinya besar juga ya Bu. Ya besar, itu baru bonus sponsor. Belum lagi nanti ada komisi sharing omset. Nah komisi sharing omset ini sampai ke upline-nya, 2 orang upline-nya itu masih dapat. Contoh misalnya ya, komisi sharing omset kalau misalnya dari seluruh sub affiliate kita itu total omsetnya 20 juta, maka sponsornya dapat 800.000, upline satunya dapat 600.000, upline duanya dapat 400.000. Dan ternyata dalam 1 tahun bisa mencapai omset 100 juta dari total sub affiliate kita, maka kita akan mendapatkan reward untuk sponsornya 5 juta, untuk upline-nya 3 juta, untuk upline-nya lagi di atasnya itu adalah 2 juta. Tapi kalau totalnya sampai 500 juta total dari sub affiliate kita, maka sponsornya dapat 35 juta, upline satunya dapat 25 juta, dan upline duanya bisa dapat 15 juta. Ya, jadi GCC sekarang bisa merekrut affiliate atau bisa juga merekrut sub affiliate. Affiliate dengan modal 2.500.000 ya. Sub affiliate modalnya 450.000. Silakan teman-teman mengambil keputusan mau yang 2,5 juta, besoknya bisa jualan dapat 40.000 dan bisa juga merekrut sub affiliate, atau sementara ini mau jadi sub affiliate dulu. Itu bebas ya, silakan. Mau yang mana dulu? Mungkin presentasinya untuk produknya GCC atau nggak bisnis di GCC itu sampai di sini teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada orang yang mengundangnya untuk lebih jelas lagi. Atau mungkin mau ada sesi pertanyaan, 2 pertanyaan boleh, nanti saya jawab kalau memang ada pertanyaan ya. Hanya untuk 2 orang aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bertanya kepada yang mengundangnya juga nggak apa-apa. Tuh teman-teman. Bu Osa, saya mau tanya. Silakan Bu Gina. Bu, kalau misalkan sub affiliate, ada yang mau daftar lagi ke sub affiliate bisa nggak? Bisa. Kalau sub affiliate belum bisa merekrut sub affiliate.
Jadi jadi kalau sub temannya mau affiliate ikut hanya bisa sub direkrut affiliate oleh berarti di bawah aku affiliate ya. saja ya, karena itu tuh adalah kelebihan kalau kita jadi affiliate JCC bisa ngerekrut sub affiliate. Jadi kalau temannya yang udah ikut sub affiliate mau daftar yang 450 berarti dia di bawah aku dong. Iya, bahkan Bu Gina bisa seperti ini, bisa nge-push tuh. Ternyata kan teman-teman kamu juga yang mau jadi sub affiliate banyak, mendingan kamu jadi affiliate. Jangan takut, Ya, kan kalau memang dia sayang. modalnya Jadi belum Ibu ada, bisa nge-follow up. Karena tujuan kita sub affiliate itu adalah nantinya jadi affiliate. Supaya dia juga punya keuntungan yang sama. Jadi Ibu bisa push dulu sub affiliate Ibu untuk menjadi affiliate. Supaya dia bisa merekrut sub affiliate-nya mereka sendiri. Tapi kalau belum bisa jadi ya mau nggak mau tidak bisa dia merekrut sub affiliate. jadi terimain aja ya, jadi sub-subnya aku ya. Betul, Jadi aku yang karena untung dong. merekrut sub affiliate itu adalah fasilitas kalau kita jadi affiliate JCC ya, supaya teman-teman segera join jadi affiliate Ya, JCC kita ya, karena dorong supaya dianya bisa masuk. tuh. Nah, Bu Osa, aku mau tanya satu lagi. Ini orang yang suka pakai oil-oil, dia sakit. Tadi saya sudah siaran langsung pas orangnya ada di situ. Dia pas lagi pakai sakitnya juga memang banyak gitu. Dia nyaman sekali pakai oil. Nah, andai kata saya tawarkan untuk jadi sub affiliate, berhubung produknya ada 3 dan macam-macam itu, kayaknya dia rada mikir gitu ya. Saya mah butuhnya cuma oilnya aja. Gimana tuh? Ya, jadi gini, kalau kita join sub affiliate itu tidak ditentukan paketnya, nanti banyak konsumen yang join sub affiliate ya. Jadi kita sub affiliate ini memang diperuntukkan adalah untuk orang yang pengen punya penghasilan tapi dia belum punya modal banyak. Makanya kenapa produknya harus 3 dulu supaya dia tahu. Kadang ini ya Bu ya, contoh seperti saya nih, sepertinya akan lebih cepat penjualan herba J, ternyata herba kapsul. Di daerah ini herba kapsul kencang, di sini herba J-nya yang kencang. Di sini JCC Oil, kalau JCC Oil udah jelas ya di mana-mana. Nah, jadi supaya dia menemukan pasarnya, ternyata dia mencoba untuk menjual 3 produk, kita nggak pernah tahu ternyata kejual produknya Herba J malah justru terjadi yang namanya konsumen baru Herba J, atau karena dia tidak bisa menjual ya udah aku pakai deh, ternyata setelah dipakai ternyata enak nih, kok bagus juga ya, ternyata nah dia akhirnya tidak cerita produknya tapi cerita pengalaman dia pakai produk itu. Jadi kita memancing mereka untuk bisa membentuk pasar baru supaya penjualan mereka juga besar. Tapi untuk sub affiliate, untuk repeat order berikutnya itu boleh bebas milih Bu. Jadi hanya paket awal aja harus 3 produk itu, karena kalau untuk yang kedua kali baru boleh ya. Betul. Berikutnya dia boleh bebas. Mau JCC Oil aja, boleh bebas ya. Pokoknya minimal 450.000 belanjanya itu boleh. Tapi kalau awal dia harus memperkenalkan 3 produk kita, karena sayang ya kalau dia cuma memperkenalkan JCC Oil, siapa tahu di daerahnya dia terjadi yang namanya konsumen herba J kan bisa menambah penghasilan. Iya. Nah, gitu, cuma orang yang tadi saya prospek itu, dia sudah pernah beli kapsul untuk mah nggak cocok, jadi perutnya kok kembung ya. Kata saya cobain yang herbalnya deh. Mau saya kasih nih ceritanya cuma satu, kan kemarin saya juga dapat hadiah free itu lagi beli RO itu. Aduh nggak berani katanya Bu, itu ngomongnya Bu gimana ya? Ya, karena mau tidak mau Bu, karena sudah paket berarti memang harus seperti itu paketnya. Karena tujuan kita adalah bukan pemakai join, tapi dia mau jualan. Membantu orang jualan. Ya, kita membantu orang yang mau jualan. Kalau pemakai lebih baik seperti biasa supaya Bu Gina juga keuntungannya lebih besar kan. Beli aja yang kamu butuh, belinya di saya gitu apa gitu. Betul, seperti itu. Ya, jadi ingat teman-teman, kita merekrut sub affiliate lebih bagus Bu difokuskan pada orang yang pengen join affiliate tapi dia belum punya uang dulu, atau dia lagi butuh uang, dia butuh solusi, jadi kasihnya. Kalau konsumen mendingan kita jadikan dia konsumen setianya Ibu ya kan, karena beda kalau sub affiliate Ibu keuntungannya terbagi karena kita niatnya membantu, walaupun kita tetap dapat keuntungan kan dari sharing omsetnya nanti, dari rewardnya juga. Tapi kalau untuk konsumen kan Ibu bisa mendapatkannya 20%. Begitu sih Bu Gina ya. Ya. Oke. Bu Osa. Ya. Kalau yang herba J itu lebih cenderung buat mah atau kalau herba J itu untuk imunitas tubuh Bu. Jadi dia bagusnya memang digunakan kepada orang yang sebelumnya tuh dia
belum sakit banget gitu loh Bu. Tapi kita contoh misalnya lagi mau flu nih, nah minum herbanya itu kerasa banget. Itu langsung hilang melernya, hilang sakit tenggorokannya. Karena Apa tuh, dia herbal menaikkan, ya? Herbal. ya karena dia menaikkan imunitas tubuh kan. Kalau misalnya kita bisa minum herbaje setiap hari, itu sebetulnya bagus. Jadi kita nanti nggak ngedrop gitu kan, akhirnya kita juga terhindar dari penyakit-penyakit atau virus bakteri yang masuk dalam tubuh kita. Karena kan sebetulnya awalnya penyakit datang itu karena imun tubuh kita ketika rendah, Ya, lagi ya menurun. akhirnya gampang masuk. Tapi kalau imun tubuh kitanya kuat, walaupun ada penyakit menular ya tidak bisa kena ke kita. Makanya ada baiknya minumlah herbaje, jadikan setiap hari seperti orang tua dulu manggil tukang jamu setiap pagi gitu, ya. Jadi itu, tapi dalam bentuk yang berbeda. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Karena itu harapan Oke. saya. Kalau untuk dia sakit Bagi mah kenapa ya? seperti itu. Bosak nggak cocok minum kapsul. Kalau dia kapsul jadi makin itu, katanya minum kapsul nggak cocok, malah perutnya jadi kembung. Nah, apa saya sarankan suruh minum herbalnya apa gimana? Ya, boleh suruh minum herbajenya aja sambil pakai JCC oilnya. Boleh seperti itu. Gitu ya. Di sweet ya. Iya. Oke, makasih ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Gina. Luar biasa ya Bu Gina ini. Ya. Join dari jual-jual produk tanpa modal, alhamdulillah sudah punya modal sendiri ya Bu ya. Tiap hari keluar memperkenalkan JCC dan alhamdulillah JCC-nya selalu ada keluar produknya ya. Amin. Mungkin kita sebelum kita selesai, saya pengen ada 2 orang affiliate yang cerita tentang pengalamannya bagaimana jualan JCC. Tapi sebelumnya boleh kita foto dulu ya. Kita foto dulu semuanya ya, jadi kenang-kenangan. Boleh dibantu Pak Gia? Oke, sebentar ya. Oke ya, kita foto dulu ya. 1, 2, oke ya, 3. Oke, sekali lagi katanya. Ada berapa slide? 1, 2, 3. Cukup? Oke. Mungkin ada 2 orang affiliate boleh yang mau sharing bagaimana jualan JCC mudahnya biar membantu teman-teman yang mungkin baru hadir di pertemuan ini supaya memutuskan untuk oke saya harus join. Siapa ya kira-kira yang mau ya? Saya pengen, boleh ya request ya. Mudah-mudahan lagi waktunya lagi oke nih. Mbak Novria lagi free nggak ya? Bisa diajak ngobrol nggak? Oke, bisa alhamdulillah. Nah ini kenalkan ya teman-teman. Ini Mbak Novria ini adalah affiliate dari Palembang yang selalu nge-tag ke Facebook saya. Jualan terus, pembelian terus setiap hari. Saya sampai, mama saya tuh sampai luar biasa nih Mbak Novia nih jualannya. Boleh dong ceritain pengalamannya Mbak Novia biar membantu teman-teman yang baru datang. Silakan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat para undangan saya yang malam ini sudah hadir. Jadi awal dari pertama kali join di JCC itu saya juga sebagai konsumen ya Bu ya. Jadi awalnya itu sebagai konsumen, saya emang ada keluhan pakai produknya dan alhamdulillah keluhan saya teratasi. Jadi sejak saat itu memutuskan untuk join dan alhamdulillah yang awalnya tadi emang jujur ya Bu, awal modal itu separuhnya utang. Iya. Jadi separuhnya utang sama saudara waktu itu. Sempat cerita juga sama Teh Fitri kan ya, boleh dibolehin ya gitu ya, utang ke saudara gitu kan yang nggak pakai bunga gitu kan. Jadi alhamdulillah perkiraan itu 1 bulan mau ngembaliin ternyata waktu itu kalau nggak salah 2 minggu udah kebalik Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Terus. Jadi awal itu jualan ya nggak tahu kan harus gimana. Tapi ngelihat upline kan, ngelihat upline. Jadi awal itu nawarin cuma ke saudara, ke teman-teman aja yang dikenal kan. Setelah habis itu kan saudara sama teman-teman habis itu mulai mikir mau nawarin kemana gitu kan. Ngelihat teman-teman di Facebook semuanya para affiliate yang upline ya khususnya menjalankan prospek. Oh ya berarti ini aku harus prospek. Jadi sejak itu mantap untuk menjalankan prospek dan alhamdulillah efeknya emang luar biasa Bu. Alhamdulillah jadi, ya.
ya setelah menjalankan prospek itu alhamdulillah efeknya banget luar biasa. Oke. Jadi menambah Impiannya apa aja nih Mbak Novia dari hasil JCC udah apa ya biar teman-teman yang lain bisa ngedengerin. Oh, hasilnya untuk apa aja sih? Udah pakai apa aja katanya? udah banyak Bu, udah awal kemarin udah utang, udah lunas, alhamdulillah hampir 6 juta itu lunas Bu. Alhamdulillah. Terus? Terus kemarin juga sempat punya nazar kan buat ganti makam anak karena rusak kan waktu itu, alhamdulillah juga udah selesai. Terus kemarin juga bantuin suami Bu nebus BPKB motor sama bayar asuran motornya. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Terus? Sekarang lagi lanjut ke impian berikutnya. Apa tuh? Boleh tahu? Sharing? Pengennya sih rumah ya Bu, insya Allah Bismillah ya. Insya Allah ya. Luar biasa ya. Terima kasih loh Mbak Novia sharingnya ya. Sama-sama. Oke, terus terima kasih. Terus ada satu lagi, saya tuh pengennya Teh Deva. Ada nggak ya Teh Deva ya? Deva ada nggak Deva? Nggak ada ya? Atau boleh siapa satu orang lagi aja untuk membantu teman-teman yang mungkin sekarang hadir. Gimana nih pengalamannya jualan JCC? Udah dapat apa aja nih dari hasil JCC? Kan cuma 40.000, tapi ternyata udah hutang 6 juta, ngelunasin motor ya. Alhamdulillah ya, ngeganti nisan anak. Wah, keren banget. Siapa lagi yang mau cerita? Boleh, ada satu orang. Tadi saya pengen tanya Pak, kenapa? Karena gini, kan ada program ya di JCC itu kan, ada program konsultasi dan program SOP-nya BBB. Alhamdulillah Teh Deva ini kan memberi impiannya itu adalah menabung ya, dikonsultasikan dengan Ambu Medi, Upline-nya sama Teh Siti, dan saya juga kemarin sepakat untuk mencoba Teh Deva 1 bulan kalau nabung berapa sih? 800 sampai 1 juta. Kita coba yuk di bulan April ini kita coba 2 juta. Dan alhamdulillah hari ini akhir bulan ini dari hasil penjualan itu bisa nabung 2.040.000 lebih daripada target. Luar biasa. Tadi saya pengen ngobrol. Teh Deva gimana ceritanya tuh bisa seperti itu? Ternyata dengan target ya Ibu dan Bapak bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, target ini gimana caranya? Target itu tidak bisa main target saja. Contoh misalnya, Bu, saya pengen ditarget, saya sebulan pengen 2 juta, gimana cara? Nggak bisa. Karena yang harus ditentukan di awal adalah impiannya dulu. Karena banyak orang yang main target, akhirnya tidak tercapai. Orang takut dengan target, karena target itu hanya nilai uang, sabari dia nggak tahu ini uang mau dikemanain, buat apa, nggak jelas. Akhirnya nggak dikasih sama Allah, karena Allah hanya memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi keluarnya target itu bukan dari upline-nya atau bukan dari kita pengen aja laku sekian dapat keuntungan sekian, nggak bisa, tapi harus menentukan dulu dream atau nggak impiannya. Jadi ketika sudah ada impiannya, saya pengen hasil dari JCC ini adalah untuk melunasi motor misalnya. Nah kalau udah jelas seperti itu, insya Allah dan akan dikasih. Dan jangan lupa ketika dikasih rezekinya jangan mengkhianati, kan udah minta sama Allahnya untuk melunasi motor. Aja waktu di awal minta doa, ya Allah saya ini motor pengen lunas, pas dikasih penghasilan sama Allah, mau beli handphone aja, mau beli baju aja. Nah itu yang biasanya membuat income kita bulan depannya nggak dikasih lagi, karena Allah juga memberikan rezeki seperti orang tua kepada anaknya. Anaknya minta untuk les bahasa Inggris, setelah dikasih uang ternyata untuk jajan, ya insya Allah nanti dia minta-minta les bahasa Inggris juga nggak mudah dikasihnya. Ini aja sih motivasi saya dari teman-teman semuanya, bagaimana caranya supaya kita diberikan rezeki, kemudahan, penjualan yang lancar. Ternyata kita juga tidak boleh mengkhianati kepada orang yang memberi kepada Sang Pencipta yang memberikan rezeki kepada kita. Ya selayaknya kita manusia kepada sahabat kita, contoh sahabat kita, tolongin aku dong, aku tuh nggak nggak bisa makan atau pengen bayar internet, aku tuh nggak punya uang, tolong saya. Kita kasih, ternyata besoknya dia lagi di restoran makan-makan, besoknya dia beli baju. Apakah kita suatu hari nanti dia akan minjem lagi atau minta tolong lagi? Apa kita mau ngasih? Nggak mungkin ya. Mikir kita kan sama. Ya Allah juga begitu sama kita. Jadi bukan hanya jago jualan, ya, bukan hanya produk yang bagus, bukan JCC-nya aja yang menentukan dari penghasilan teman-teman, dari hasil jualan teman-teman, tapi impian teman-teman, apa yang dimintakan kepada Allah, dan apakah Allah ridho memberikannya atau tidak buat kita. Tergantung dari kitanya. Ya, kita mintanya apa, nanti dikasih harus ke situ juga. Begitu teman-teman. Mungkin ada satu orang dong affiliate yang mau sharing. Boleh
yang setiap hari kok bisa gitu loh melakukan yang namanya prospecting. Kan teman-teman pengen, mungkin yang lain butuh apa ya, penguatan keyakinan gitu loh. Siapa ya yang bersedia ya? Bu Neni mungkin bersedia, atau ada siapa, Teh Dina, ada Teh Siti Warrior, boleh, siapa yang bersedia ada? Yuk kita bantu teman-teman yang baru hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim, Bosa bisa insya Allah. Oke, siapa ini? Dengan Neni. Oh iya, alhamdulillah Bu Neni. Nah, kenapa saya pilih Bu Neni? Bu Neni ini luar biasa loh. Bu Neni itu dulu waktu pertama kali itu, Bu, kenapa ya? Saya tuh banyak banget koneksi, tapi untuk berjualan, untuk menawarkan tuh nggak konsisten gitu loh, Bu. Tapi setelah Bu Neni ikut program yang kita buat bersama, Bu, ada program Prospect Challenge. Jadi nanti teman-teman yang baru mau join, oh nanti ada programnya ya, ada komunitasnya yang saling support. Nah akhirnya saya ngeliat kok Bu Neni luar biasa, lihat di Facebooknya konsistensi, bahkan melebihi daripada targetnya. Misalnya prospek berapa orang bisa melebihi. Coba boleh dong cerita Bu Neni kepada teman-teman baru kita, bagaimana pengalamannya Bu Neni di JCC ini. Silakan ya. Bu. Off kamera udah pakai daster. Oke, nggak apa-apa Bu. Iya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya sama dengan Mbak Nopria ya. Awal dari gabung itu saya dimodalin. Saya nggak punya modal, benar-benar nol. Ya. Tapi saya yakin karena saya udah merasakan tangan saya kan nggak bisa ngangkat ke atas. Nah, terus sama apelen saya itu disemprot airnya bisa. Nah, saya belum bisa merasakan, makanya saya bisa ngomong ke orang lain gitu. Jadi alhamdulillah nggak nyampe berapa lama itu udah kebalikin sih langsung gitu. Alhamdulillah. Terus manfaatnya saya jarang megang uang ya untuk bayar ini bayar itu. Alhamdulillah dengan JCC insya Allah saya selalu bilang ke yang mau gabung, kalau mau hanya 4 juta per bulan bisa dari JCC. Saya bilang gitu. Belum tembus beberapa itu 4 juta gitu ya. Tapi saya meyakinkan ke orang gitu. Oh gitu ya. Oke, sekarang ini gitu. Pokoknya saya muluk aja kayak gitu. Iya, alhamdulillah. Terus untuk memperkenalkan JCC ke teman-teman yang baru, misalkan ke orang-orang di atas kita lah ya levelnya. Ya. Kita berani, jangan takut gitu. Makanya saya ditantang ke Bu Neti, misalkan ke Bu Neti Ahmad Heriawan. Saya bilang, boleh nggak saya ke Bu Neti nawarin ini? Sok aja kalau berani. Dikiranya saya nggak berani gitu. Saya mau langsung, Bun lagi sakit ya itu. Iya, ini ada obat loh, ini. Dipoto aja dulu deh sama saya gitu. Jadi ini apa. Jadi gitu. Kita pede aja gitu. Insya Allah dengan kitanya pede selalu dikenal deh itu. Oke. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Insya Allah saya akan mendunia. Iya, amin ya. Bu Neni ini komunitasnya banyak banget gitu kan, dan ya lumayan ya, orang-orang petinggi juga banyak ya Bu ya. Ternyata dengan mencoba untuk menawarkan, ternyata membeli ya, bahkan membelinya nggak tanggung-tanggung biasanya Bu ya, 3, 6 seperti Ambu Medi tuh lumayan juga tuh penjualannya kenceng banget gitu. Betul. Kan yang belinya banyak. Nah kita jadi intinya JCC ini harus mengenalkan ke semua kalangan ya, semua membutuhkan, jangan ada rasa minder atau nggak percaya diri. Betul nggak Bu Neni? Justru orang-orang sukses itu orang-orang yang dulunya punya pengalaman jualan juga. Kenapa Bu? Tantangan saya selfie. Saya yang paling nggak suka itu selfie. Nggak suka saya sama itu. Tapi alhamdulillah sekarang belajar untuk nge-live di Facebook jadi terkenal ya Bu ya. Karena gini, dulu Bu jujur saya juga punya pemikiran bahwa saya untuk sukses saya mau tidak mau harus ngartis. Ya, ngartis itu maksudnya apa? Bagaimana caranya orang tahu tentang saya, ingat JCC, ingat Bu Neni. Ya kan? Ingat Bu Neni berarti JCC. Nah, itu brandingnya itu berarti dapat. Nah, ini harus seperti itu ya. Sampai misalnya ingat ayam, ingatnya apa teman-teman? Nah, itu berarti Anda ke branding sama itu gitu kan. Mau KFC, mau McD gitu kan. Tapi walaupun sebetulnya di luar McD sama KFC banyak banget. Berarti yang berhasil nge-branding adalah KFC dan McD. Padahal kan ada CFC, ada apalagi banyak apa cheese, three cheese apa ada segala macam gitu kan.
Tapi anak kecil, ponakan kita yang umurnya masih kecil, mau ayam tuh paling bilangnya KFC mah McD mah. Nah, jadi orang juga, aduh sakit ini begina nih, gitu kan? Ada begina JCC nih. Nah, itu baru Anda berhasil. Boleh sambil nyanyi gak Bu Osa? Kenapa? Boleh sambil nyanyi enggak JCC? Boleh nyanyi gimana Bu? Coba Bu. Nanti ngarang dulu. Bu Gina ini suaranya keren banget. Kemarin nyanyi Hari Kartini. Pokoknya nanti kalau itu bunyinya JCC aja, melodinya misalkan apa terserah boleh. Boleh Bu. Boleh kalau atau bagus nanti kita ciptain ya ke Haki, apa daftarin ke Haki ya. Nggak usah. Nah, buat kita aja. Boleh Bu. Ibu mau nyanyi sekarang? Nah, nanti aja Bu mikir dulu kadang-kadang. Oke. Mikir ya, dulu lagunya apa. Jadi, mungkin dari lagu-lagu daerah gitu kayak buka pintu. Tapi nanti melodinya itu kata-katanya JCC boleh. Boleh ya, biar lebih mendunia ya Bu. Nah ini teman-teman dari pengalaman Bu Gina, dari pengalaman Mbak Novria, dan Bu Neni, ternyata dengan berjualan JCC itu mudah. Yang penting kitanya percaya diri dan tahu bahwa memang kita pengen sukses, mau tidak mau harus jualan. Ternyata mengasihkan ya, ternyata alhamdulillah ya, kita itu mudah berjualan dengan kita melakukan aktivitas sehari-hari kita, cuman dengan plus berjualan, ternyata kita juga bisa menghasilkan uang, bukan hanya menghabiskan uang aja. Jadi kita harus produktif. Sayang ya hidup satu kali, jadilah kita produktif ya tanpa kita terlalu berat seperti zaman dulu jualan. Kita nggak usah punya tempat, nggak punya nggak usah bawa dus besar gitu ya di motor kayak sales atau gimana. Kita tidak perlu produk-produk JCC juga kecil dan Anda juga percaya diri dengan kemasan yang bagus, wanginya yang enak, rasanya enak. Harus jauh lebih percaya diri. Mungkin mudah-mudahan dari seminar ini buat para undangan yang baru hadir bisa lebih meyakinkan dirinya lagi bahwa saya harus segera join. Silakan hubungi kepada orang-orang yang mengundangnya dan ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau yang mengundang karena bisa jadi adalah malam ini menjadi satu solusi di mana teman-teman bergabung menjadi komunitasnya JCC dan kita sama-sama untuk menjemput impian-impian kita. Ya, nanti setelah join bisa ikut training tentang impian bersama saya. Sekian dulu mungkin dari saya. Terima kasih buat affiliate semuanya, Teh Atun. Ya, Pak Ustadz, terima kasih, Mbak Dita, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan. Minal aidin wal faizin wal faizin. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin ya. Mohon maaf nih cuman di sini aja ya secara virtual ya. Ininya apa silaturahminya. Semoga dimaafkan dan saya juga memaafkan semuanya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Malam juga, sama-sama.